Halo Sobat Bang Jait, gimana malam ini? Semoga kalian semua sehat, tenang, dan dijauhkan dari segala hal buruk yang gak kita duga. Malam ini Bang Jait mau ajak kalian menyelami kisah yang begitu dalam. Kisah nyata dari sebuah desa di Mojokerto yang kelihatannya damai, tapi menyimpan luka yang gak akan pernah bisa sembuh. Kisah ini bukan cuma tentang kehilangan, tapi tentang kepercayaan, dendam, dan betapa rapuhnya hati manusia saat dikuasai emosi. Cerita ini dimulai di sebuah tempat bernama Dusun Gapuro, sebuah dusun kecil di desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Kalau kalian pernah ke daerah ini, suasananya tenang banget. Jalanan desa sempit tapi rapi, rumah-rumah warga berdiri berdekatan, dikelilingi kebun pisang, pohon jati, dan sawah yang membentang luas sejauh mata memandang. Di pagi hari, udara masih segar, embun masih menempel di daun, dan ayam berkokok jadi tanda hari baru dimulai. Tapi siapa sangka, di tengah kedamaian itu, ada kisah kelam yang bakal mengguncang banyak orang. Di desa itulah tinggal seorang gadis muda bernama Aura Angel Lee. Tapi semua orang memanggilnya dengan nama yang sederhana dan manis, Rara. Gadis berusia 15 tahun ini dikenal sebagai anak yang baik hati, rajin, dan punya senyum yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Rara lahir di Mojokerto pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2007. Ayahnya bernama Atok Utomo, seorang pekerja keras yang sehari-hari berdagang kecil-kecilan. Tentang ibunya tidak banyak diketahui, tapi Rara tumbuh dengan kasih sayang penuh dari sang ayah dan keluarga besarnya. Mereka bukan keluarga kaya, tapi di rumah sederhana itu, suasana selalu hangat. Ada tawa kecil, ada doa setiap malam, dan ada semangat untuk hidup jujur walau dalam keterbatasan. Rara adalah anak yang menyenangkan. Ia suka membantu tetangga, rajin membersihkan halaman rumah, dan sering menolong teman sekelasnya yang kesulitan belajar. Di mata warga, dia adalah contoh gadis desa yang sopan, tidak pernah tinggi hati, dan selalu menunduk hormat saat menyapa orang yang lebih tua. Semua orang di desa mengenalnya. Bahkan beberapa pedagang di pasar sering memuji sikapnya yang ramah. Setiap pagi, Rara berangkat sekolah naik sepeda motor milik pamannya. Ia bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemlagi. Sekolah itu terletak sekitar 10 menit dari rumahnya. Sekolah yang tidak besar, tapi punya reputasi baik. Guru-gurunya mengenal setiap siswanya dengan cukup dekat. Di sana, Rara termasuk murid yang rajin, sopan, dan disukai banyak orang. Guru wali kelasnya pernah bilang, anak seperti Rara ini langka, ulet, jujur, dan gak pernah macam-macam. Dan itu terbukti ketika teman-temannya sepakat menunjuk Rara menjadi bendahara kelas. Tugasnya sederhana, mencatat dan mengumpulkan uang iuran sebesar Rp5.000 setiap minggu dari setiap siswa. Uang itu dipakai untuk kebutuhan bersama, entah beli alat tulis, perlengkapan lomba, atau acara kelas. Sebagai bendahara, Rara menjalankan tugasnya dengan teliti. Ia selalu membawa buku kecil berisi catatan siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Setiap Jumat, dia berkeliling kelas sambil tersenyum, menagih dengan sopan tanpa pernah memaksa. Semua siswa suka padanya. Hampir semua membayar tepat waktu. Namun, di antara mereka ada satu orang yang berbeda. Seorang siswa laki-laki bernama Abe, teman sekelas Rara yang dikenal punya sifat keras kepala. Umurnya sama dengan Rara, 15 tahun, tapi pembawaannya jauh lebih dewasa. Karena sejak kecil sudah terbiasa membantu orang tuanya berjualan ayam di pasar. Setiap pagi ia harus bangun sebelum matahari terbit, memotong ayam, membersihkan kandang, dan mengantarkan pesanan ke pelanggan. Akibatnya saat di sekolah, ia sering kelelahan dan memilih tidur di kelas. Abe bukan anak yang jahat sebenarnya, tapi temperamennya sulit dikendalikan. Ia mudah tersinggung, sering bicara dengan nada tinggi, dan punya gengsi besar. Teman-temannya lebih sering memilih menghindar darinya daripada terlibat konflik. Bahkan beberapa guru pun tahu bahwa Abe sering membantah jika dinasihati. Meski begitu, dulu Abe dan Rara sebenarnya cukup dekat. Rumah mereka hanya berjarak sekitar 300 meter. Kedua keluarga saling kenal. Ayah Rara, Pak Atok, bahkan sering menegur orang tua Abe dengan ramah saat mereka berpapasan di jalan. Ada masa di mana Abe dan Rara terlihat sering bersama. Mereka bahkan pernah berpacaran waktu masih kelas 1, meski hanya sebentar. Setelah itu, hubungan mereka kandas, tapi mereka tetap berteman baik. Abe kadang menjemput Rara ke sekolah atau mengantar pulang jika hujan turun.
Mereka masih sering bercanda seperti teman lama. Tapi hubungan itu mulai renggang saat Abby kembali mengajak Rara untuk berpacaran. Dan Rara menolak halus karena sudah dekat dengan teman sekelas lain. Sejak saat itu, Abby mulai berubah. Ia jadi lebih diam kalau ada Rara. Dan sesekali terlihat kesal setiap kali Rara berbicara dengan teman laki-laki lain. Kemarahan yang awalnya kecil tumbuh diam-diam. Dan suatu hari, ketika Rara menjalankan tugasnya sebagai bendahara, Abby kembali menjadi pusat perhatiannya. Bukan karena prestasi, tapi karena ia berhenti membayar iuran kelas. Selama 2 bulan, ia belum setor uang Rp5.000 per minggu, total sekitar Rp40.000. Rara, yang bertanggung jawab pada catatan keuangan, mencoba menagih dengan cara sopan. Tapi setiap kali ia menegur Abe, reaksi yang muncul justru amarah. Apalagi kalau saat itu Abe sedang tidur di kelas. "Kamu ganggu aja, Ra," begitu katanya suatu kali sambil menatap tajam. Teman-teman yang lain hanya takut dengan sikap Abe yang sering meledak-ledak. Sejak hari itu, suasana di antara mereka berubah. Rara tetap bersikap baik, tapi Abe menyimpan rasa jengkel yang semakin membesar. Ia merasa harga dirinya dijatuhkan, padahal Rara hanya menjalankan tugas. Dalam hatinya, Abe mulai berpikir bahwa Rara pantas mendapat pelajaran. Pikiran itu tumbuh, mengeras, dan akhirnya menjadi niat buruk yang bahkan ia sendiri tidak sadari akan menghancurkan hidup banyak orang. Hari berganti minggu. Hubungan mereka semakin renggang. Sampai akhirnya datang malam yang menentukan segalanya. Malam tanggal 15 bulan Mei tahun 2023. Hari yang dimulai biasa saja, tapi berakhir dengan tragedi yang akan diingat selamanya oleh seluruh warga Mojojajar. Di rumah sederhana milik keluarga Abe, seorang remaja duduk diam menatap lantai, pikirannya penuh amarah. Di tangannya ponsel bergetar. Ia membuka aplikasi pesan dan mengetik sesuatu dengan cepat. "Ra, malam ini ke pasar malam yuk. Aku pengen ngobrol." Pesan itu dikirim pukul 6:40 sore. Di rumahnya yang hanya berjarak 300 meter, Rara baru saja membantu ayahnya menyiapkan makan malam. Ia membaca pesan itu dengan alis sedikit mengernyit. Ia tahu hubungan mereka sedang renggang, tapi hatinya terlalu lembut untuk curiga. Rara hanya menjawab, "Mau bahas Abe?" Abe mengetik cepat lagi. "Cuma ngobrol, udah lama nggak jalan bareng. Aku nggak bisa jemput, kamu bawa motor aja, nanti kita ketemu di sawah dekat rumahku." Rara sempat berpikir, tapi karena merasa tidak enak hati, ia akhirnya setuju. Ia pamit kepada ayahnya, mengatakan akan ke pasar malam sebentar. Ayahnya mengangguk tanpa prasangka, hanya berpesan, "Jangan lama-lama ya, Nak." Sekitar pukul 7 malam, Rara melaju dengan sepeda motor milik pamannya. Jalanan desa sunyi, hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Lampu sepeda motor menembus kabut tipis. Suara jangkrik dan kodok di sawah jadi satu-satunya teman perjalanan. Sementara itu, dekat area sawah yang dituju, Abe sudah menunggu. Tapi ia tidak sendiri. Sejak sore, ia sudah bertemu dengan seorang pemuda bernama Muhammad Adi, berusia 19 tahun, yang tinggal di dusun Randu Rejo, desa Mojowates Rejo. Adi dikenal di kampungnya sebagai pemuda yang keras kepala, sering ikut perkelahian, dan sudah beberapa kali kabur dari rumah. Ia bekerja sebagai buruh harian dengan upah sekitar Rp500.000 per minggu. Tapi uang itu jarang cukup karena ia lebih sering menghabiskannya untuk berfoya-foya. Ia punya hubungan dekat dengan Abe. Keduanya seperti kakak adik, sering terlihat nongkrong bareng, bahkan kadang tidur di rumah satu sama lain. Beberapa hari sebelumnya, keduanya sudah berbicara tentang kekesalan Abe terhadap Rara. Dalam pembicaraan itu, Adi justru memancing kemarahan Abe lebih dalam. "Kalau kamu benar-benar kesel, kasih aja pelajaran," katanya enteng. "Sekalian ambil motornya. Bisa dijual, hasilnya buat kita berdua. Aku juga lagi butuh uang buat benerin HP." Ucapan itu seolah jadi pemantik bagi api yang sudah lama membara dalam hati Abe. Tanpa banyak pikir panjang, ia menyetujui ide gila itu. Mereka menyusun rencana sederhana tapi berbahaya, memancing Rara datang, lalu mengambil motornya. Tapi yang terjadi malam itu melampaui rencana awal mereka sendiri. Ketika Rara tiba di area sawah, ia menepikan motornya. Udara malam terasa dingin. Ia melihat sosok Abe berdiri di kejauhan. "B, kok di sini gelap banget?" katanya dengan suara pelan. "Gak apa-apa, sini aja. Aku mau ngomong sebentar." Belum sempat Rara mendekat sepenuhnya, Abe yang dikuasai emosi tiba-tiba mendekat cepat. Pertengkaran kecil terjadi. Rara sempat bertanya, "Kamu masih marah soal uang kelas ya? Aku cuma jalankan tugas, B." Tapi kata-kata itu justru membuat Abe semakin terbakar. Ia berteriak, "Kamu selalu ganggu aku." Dalam sekejap, amarah yang menumpuk berbulan-bulan meledak.
Ia menyerang Rara hingga gadis itu kehilangan kesadaran. Abe panik. Nafasnya tersengal. Ia menatap tubuh Rara yang tak bergerak, lalu memanggil Adi untuk datang. Sekitar pukul 7:30, Adi tiba di lokasi dengan motor. Ia melihat Abe kebingungan dan bertanya, "Udah?" Abe menjawab pendek, "Pingsan." Keduanya lalu mengangkat tubuh Rara ke rumah kosong milik keluarga Abe yang biasa dipakai untuk membersihkan ayam. Rumah itu berjarak sekitar 100 meter dari tempat mereka bertemu. Di rumah tua yang sepi itu, hanya ada cahaya temaram dari lampu gantung kecil. Bau amis ayam masih menempel di udara. Disinilah tragedi sebenarnya dimulai. Dalam suasana mencekam itu, Rara kehilangan nyawanya. Abe yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Ia memutuskan mencari tali untuk membungkus tubuh Rara. Sebelum pergi, ia berkata pada Adi, "Jaga dulu di sini." Ketika Abi meninggalkan rumah, Adi justru melakukan hal yang tak manusiawi terhadap jasad Rara. Dalam waktu singkat, nafsu menggantikan logika. Ketika Abe kembali sekitar 30 menit kemudian, ia melihat Adi tersenyum samar. "Ada apa?" tanya Abe. Adi menjawab pelan, "Udah aku beresin semua." Keduanya lalu memasukkan tubuh Rara ke dalam karung putih bekas wadah ayam. Mereka mengikat karung itu dengan tali yang kuat, kemudian mengangkatnya keluar. Saat itu malam semakin gelap. Di luar, hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus. Saat mereka hendak menaikkan karung itu ke motor, seorang tetangga yang kebetulan lewat sempat melihat dan bertanya, "Itu bawa apa, Nak?" Abe menjawab cepat, "Cuma sampah, Pak, dari kandang ayam." Tetangga itu mengangguk tanpa curiga dan berjalan pergi. Begitu jalanan sepi, keduanya menyalakan motor dan pergi menembus malam. Mereka berkeliling cukup lama mencari tempat pembuangan. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di bawah jembatan rel kereta di Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko. Di bawah jembatan itu ada parit besar dengan air yang tenang dan gelap. Di sanalah mereka membuang karung berisi tubuh Rara. Suara air yang menelan karung itu jadi saksi bisu dari kejahatan malam itu. Sementara itu di rumah, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ayah Rara mulai resah. Ia duduk di teras, menatap jalan desa yang gelap. Biasanya jam segini, Rara sudah pulang. Ia mencoba menelepon, tapi nomor anaknya tidak aktif. Ia menunggu sampai pukul 10, lalu pergi ke pasar malam mencari, tapi tak menemukan siapapun. Rara seperti hilang di telan bumi. Malam pertama berlalu dengan hati penuh cemas. Keesokan harinya, Pak Atok kembali berkeliling, mendatangi rumah teman-teman Rara, tapi tak ada yang tahu keberadaannya. Hari berganti hari, tapi Rara tak kembali. Dan pada tanggal 17 bulan Mei, dengan langkah berat dan mata sembab, ia mendatangi kantor polisi untuk melapor bahwa putrinya menghilang. Laporan itu segera ditindaklanjuti oleh polisi. Mereka mulai menyisir wilayah sekitar tempat terakhir Rara terlihat, memeriksa kamera pengawas di beberapa toko dekat pasar malam, dan menanyai warga yang sempat melihat Rara malam itu. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka memang melihat Rara berkendara sendirian menuju arah sawah Mojo Jajar. Setelah itu, tak ada lagi yang tahu apa yang terjadi. Polisi pun mulai mencurigai Abe, teman sekelas Rara yang terakhir kali berkomunikasi dengannya. Namun Abe sempat menghilang selama beberapa hari setelah kejadian, membuat penyelidikan menjadi sulit. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Rara terus berharap ada kabar baik. Ayahnya setiap hari duduk di depan rumah hingga larut malam, menatap jalanan gelap yang dulu sering dilewati putrinya. Setiap kali ada motor lewat, ia berdiri, berharap itu Rara, tapi yang datang hanya kesunyian. Beberapa hari setelah laporan dibuat, kepolisian mulai menyebar tim ke berbagai titik. Mereka menelusuri pinggiran desa, saluran air, hingga area sawah yang mengarah ke rumah Abe. Polisi juga memeriksa beberapa teman sekelas Rara, menanyakan apakah ada sesuatu yang mencurigakan sebelum gadis itu menghilang. Dari hasil keterangan, beberapa murid menyebut satu nama yang sama, Abe. Salah satu teman bahkan berkata, sebelum Rara hilang, dia sempat bilang mau nagih uang iuran ke Abe. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Pernyataan itu menjadi titik awal penyelidikan. Petugas kemudian mendatangi rumah Abi, tapi suasana rumah sudah sepi. Ayah Abe mengatakan anaknya jarang pulang sejak beberapa hari terakhir. Polisi pun mulai melakukan pengawasan dan penyisiran di area sekitar Mojokerto. Hari demi hari berlalu. Waktu sudah hampir sebulan sejak Rara menghilang. Namun pada suatu malam, tepatnya tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, polisi akhirnya mendapat petunjuk kuat. Seorang warga melapor melihat dua pemuda yang mencurigakan di sekitar desa Mojodadi. Salah satunya mirip Abe.
Malam itu juga, sekitar pukul 9, tim Satreskrim Polres Mojokerto bergerak cepat dan berhasil menangkap AB tanpa perlawanan berarti. Dari interogasi awal, AB tampak gugup. Saat ditanya keberadaan Rara, ia sempat mengelak. Namun penyidik yang berpengalaman tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama kemudian, polisi juga menangkap rekannya, Muhammad Adi di Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, sekitar pukul 10:30 malam. Adi ditangkap usai menonton pertandingan bola voli di desanya. Ketika polisi menunjukkan bukti percakapan antara AB dan Rara dari hasil pelacakan ponsel, wajah Adi langsung pucat. Beberapa jam setelah penangkapan, kedua pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Awalnya keduanya bungkam, tapi tekanan mental dan rasa bersalah perlahan membuat mereka bicara. Dalam ruang interogasi yang dingin, AB akhirnya mengakui segalanya. Bagaimana ia memancing Rara datang, menyerangnya, lalu membuang tubuhnya ke parit bawah rel kereta. Adi yang duduk di sebelahnya hanya menunduk. Ketika penyidik bertanya apakah ia ikut melakukan hal tidak pantas terhadap korban, Adi meneteskan air mata dan mengangguk pelan. Setelah mendapat pengakuan itu, polisi segera menuju lokasi yang disebutkan. Sebuah parit besar di bawah jembatan rel kereta api di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko. Malam itu udara lembab dan bau lumpur menyengat. Sekitar pukul 12:30 dini hari tanggal 13 Juni, petugas melihat karung putih yang tersangkut di antara ranting bambu di pinggir parit. Begitu karung itu diangkat, semua yang ada di lokasi terdiam. Di dalamnya ditemukan jasad seorang gadis muda yang sudah membusuk, dengan pakaian yang dikenali keluarga. Tangisan pecah ketika ayah Rara datang ke tempat kejadian dan mengenali putrinya. Ia berlutut, memeluk petugas, dan hanya bisa berkata, "Ini anak saya." Jasad Rara dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Hasilnya memastikan bahwa ia kehilangan nyawa akibat tekanan di leher. Polisi kemudian menyita beberapa barang bukti. 2 sepeda motor, 1 milik paman Rara, 1 lagi milik AB, dan 1 telepon genggam milik korban yang telah dijual oleh para pelaku dengan harga sekitar 1 juta rupiah. Barang-barang itu berhasil dilacak kembali melalui tempat penjualan ponsel bekas di kota Mojokerto. Beberapa hari kemudian, polisi menggelar rekonstruksi di halaman Polres Mojokerto. 21 adegan diperagakan oleh kedua pelaku. Setiap gerakan mereka disaksikan oleh petugas dan beberapa wartawan lokal. Warga yang mendengar kabar itu berdatangan, sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi menatap dengan marah. Mereka tidak percaya bahwa 2 remaja yang selama ini dikenal di kampung bisa melakukan perbuatan sekejam itu. Sementara itu, di rumah keluarga Rara, suasana duka masih terasa. Setiap malam, ayahnya duduk di teras menatap langit gelap, seolah menunggu suara putrinya memanggil lagi. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Foto Rara yang tergantung di dinding menjadi saksi bisu dari kasih sayang yang terhenti di tengah jalan. Kasus ini kemudian menjadi perhatian besar di Mojokerto. Banyak orang tua yang mulai khawatir terhadap pergaulan anak-anak mereka. Para guru di sekolah tempat Rara belajar mengadakan doa bersama dan menanam pohon kenangan di halaman sekolah. Di bawah pohon itu mereka menulis nama kecilnya, Rara, anak baik yang tak pernah menyakiti siapapun. Proses hukum berjalan cepat. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berat, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, pencurian dengan kekerasan, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga 200 juta rupiah. Dalam sidang yang digelar beberapa bulan kemudian, ruang pengadilan penuh sesak. Keluarga Rara duduk di barisan depan. Ketika hakim membacakan kronologi berdasarkan hasil penyidikan, suasana hening. Beberapa orang menunduk, tak sanggup mendengarkan detailnya lagi. AB hanya tertunduk diam. Adi menatap kosong ke arah lantai, sesekali mengusap air matanya. Ketika kesempatan bicara diberikan kepada ayah Rara, ia berdiri dengan suara bergetar. "Saya hanya minta keadilan. Anak saya nggak akan kembali. Tapi semoga perbuatan seperti ini nggak pernah terulang lagi di tempat lain." Suara itu menggema di ruang sidang dan membuat banyak orang menunduk haru. Putusan akhirnya pun dijatuhkan. Kedua pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat sesuai pasal yang berlaku. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada teriakan, hanya kesunyian dan isak tangis keluarga yang merasa kehilangan. Setelah sidang selesai, masyarakat Mojokerto mulai berbenah. Banyak sekolah mengadakan penyuluhan tentang pentingnya mengontrol emosi dan pergaulan remaja.
Para guru menjadikan kisah ini sebagai pelajaran hidup bagi murid-murid mereka. Dari tragedi yang menyakitkan ini, lahirlah kesadaran bahwa satu keputusan salah bisa mengubah segalanya. Mengubah masa depan, keluarga, bahkan kehidupan orang lain. Dan disinilah Sobat Bang Jait, kita bisa belajar sesuatu yang sangat berharga. Bahwa tidak ada dendam yang pantas dibayar dengan nyawa. Tidak ada amarah yang pantas menghapus masa depan seseorang. Pesan dari Bang Jait, hidup ini kadang menguji kita lewat hal kecil. Ucapan orang, tindakan sepele, atau kesalahpahaman. Tapi ingat, cara kita meresponslah yang menentukan akhir dari setiap kisah. Jangan biarkan kemarahan menguasai diri. Karena sekali saja kita tunduk pada emosi, kita bukan lagi manusia yang berpikir, tapi hanya tubuh tanpa arah. Untuk setiap orang tua di luar sana, awasi pergaulan anak-anak kita. Untuk setiap anak muda yang menonton ini, ingatlah bahwa kejujuran dan kesabaran jauh lebih berharga daripada gengsi dan amarah. Rara sudah pergi, tapi kisahnya meninggalkan pelajaran besar bagi kita semua. Tentang arti kepercayaan, pengendalian diri, dan betapa berharganya kehidupan. Malam ini Bang Jait pamit. Semoga kisah nyata dari Mojokerto ini membuka mata dan hati kita. Tetap waspada, jaga diri, dan jangan pernah berhenti berbuat baik.